Halo semuanya, kembali lagi dengan channel F1.com.gp Indonesia. Jadi hari ini saya mau buat video mengenai apa dampak dari perang Rusia lawan Ukraina bagi F1 ya. Karena ini cukup panas banget di politiknya Rusia sama Ukraina. Di satu sisi juga mempengaruhi semuanya, dari ekonomi, sosial, budaya, whatever, budaya sampai ke olahraga. Dari sepak bola katanya di ban ya, apa di UEFA apa gimana, sampai ke F1 juga yang banyak yang mengancam untuk tidak, pembalapnya nggak boleh balapan gitu. Jadi ini cukup peta besar lah bagi kita semua di seluruh dunia lah, maksudnya ini besar banget, dan bagi penggemar F1 juga. Jadi sebelum bervideo ini saya mau bilang dulu, untuk turut berduka cita yang dalamnya juga untuk yang di Ukraina, turut prihatin juga karena ini cukup mengerikan banget, dan saya sendiri pun sampai merinding dengan ada dari berita-berita gitu, video-videonya, berita-berita perangnya, lihat dari kekejamannya, dan ya semoga aja nih perang ini berakhir ya. Dan ya kita bahas dulu lah apa dampaknya. Yang udah pasti itu kita bahas dulu dari sirkuit Formula One-nya ya, karena apa, ini cukup pengaruh dari video-video kemarin yang bilang bahwa Rusia, untuk sementara ini Rusia balapan F1 yang akan digelar bulan September atau Oktober di Rusia akan dibatalkan dulu untuk sementara ini. Jadi kita nggak tahu nih apakah nanti apakah benar-benar dibatalkan tahun ini atau gimana. Kalau seandainya nanti udah damai ya mungkin bisa aja menggelar 50-50 lah. Dan ngaruhnya juga ke kalender F1 ya. Jadi kita nggak tahu nih apakah ada penggantinya atau tetap 22 balapan ya. Tahun ini kan 23 ditambah Miami. Jadi ini cukup pengaruh banget dan cukup bingung kan banget di awal tahun kok udah kayak gini, ditambah F1 new era yang bakal seru tapi kok malah ya seperti ini. Dan ya tentunya kalau misalnya dilanjutkan atau masih perang dilanjutkan kan itu pengaruh banget, dan nyawanya itu bisa terancam, nyawa pasti ya, nyawa dari setiap tim F1 pembalapnya siapapun, karena kan bahaya banget gitu kan. Dan lagi perang-perangnya, kalau misalnya seandainya amit-amit nih masih perang kan bisa bahaya. Dan Sebastian Vettel pun ya sempat ngomong kalau dia balapan di Austria dia nggak mau ikut, di Rusia dia nggak mau ikut karena kejadian ini. Dan ya tentunya juga di Urakali khasnya juga, khas resmi lah copotin Urakali karena konflik ini. Ya cukup, saya jujur mau cerita ini ya cukup sedih juga, cukup khawatir, cukup ya kepikiran juga dari video-video yang udah ada tersebar di sosial media, terus banyak hal lah pokoknya. Nah sekarang gimana nasibnya pembalapnya sekarang? Nikita Mazepin sekarang udah ya bisa dibilang posisinya terancam lah, karena situasi yang bukan karena dia, karena dia pengaruh karena dia warga negaranya Rusia itu kan. Baru Rusia kemarin anti dopingnya selesai kalau nggak salah ya, dan malah ditambah konfliknya cukup panjang ini sebenarnya ya. Dari katanya sih perang Rusia Ukraina udah cukup lama konfliknya, cuman ya sekarang baru terjadi perang. Dan si Mazepin digantung banget ini. Dan ya apalagi mau dibahas, bingung juga dan sedih jujur. Mazepin yang ya 50-50 bisa balapan atau nggak tahun ini, karena ya di tes kemarin juga dia cukup bagus performanya, nggak jelek-jelek banget. Dan ya dan pastinya untuk Mazepin pokoknya yang terbaik aja. Dan kita harus jangan menghujat Mazepin lah, mentang-mentang dia orang Rusia bukan berarti kita menghujat. Kita harus mensupport lah, maksudnya jangan mengganggu Mazepin lah, maksudnya ya kita support Mazepin lah, maksudnya we save Mazepin aja, we save Ukraina. Karena ya jadi ini keputusannya mengaruh ke tim Haas juga, karena tim Haas juga nggak punya sponsor yang kuat ya. Urakali kan punya salah satu penyebabnya Mazepin, dan
sponsor terkuat juga. Jadi kalau nggak ada Urakali, nggak tahu nih Hasni seperti apa sekarang, apakah ada dananya cukup ataupun tidak. Jadi ya kita lihat nanti, dan nasibnya juga bergantung juga ada pembalap-pembalap Rusia lain ya, seperti Robert Schwarzman yang jadi test drivernya Haas sama test driver sama akademi Ferrari. Jadi nggak bisa juga nih sama kayak Mazepin, tergantung juga. Dan ya nggak tahu siapa lagi ya, apalagi dampak yang lain, dan saya sulit untuk jujur untuk bahasnya karena bener-bener horrible banget, mengerikan banget, dan jujur agak merinding. Saya juga merinding gitu mau dengar ceritanya. Sampai video ini mungkin kurang maksimal, memang bener-bener sulit untuk dijelaskan. Tapi kalau seandainya Mazepin nggak balapan, siapa yang gantiin? Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama Pietro Fittipaldi, reserve driver 2020, dan sempat turun 2 kali balapan gantiin Romain Grosjean dan performanya nggak mengecewakan banget. Ditambah satu kedua ada opsi Antonio Giovinazzi yang kemungkinan balik ke F1, dan ini dah kemungkinan yang akan menggantikan Mazepin kalau dia sudah nggak bisa balapan lagi, itu di ban lah ibaratkan dari F1 atau dari federasi olahraga karena kasus ini, kasus Ukraina lawan Rusia ya. Dan ya sekianlah videonya. Kita berdoa aja semua, semoga di Rusia dan Ukraina cepat-cepat berakhir lah perangnya. Jangan ada korban jiwa lagi, jangan ada kekerasan lagi, jangan ya yang mempengaruhi semua lah, yang cukup kacau. Dan kita berdoa juga untuk pembalapnya juga, pasti Mazepin, Robert Schwarzman, dan mungkin atlet-atlet lainnya yang terdampak juga tadi ya. Untuk di Ukraina, sekali lagi saya ucapin berduka cita, berbela sungkawa, semoga cepat berakhir, semoga juga yang cepat berdamai juga. Jadi ya sekian video kali ini. Jangan lupa untuk kritik, saran, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.